Selamat malam, Shalom, selamat berjumpa kembali dalam program My Way. Renungan singkat malam hari yang akan mengantar tidur Bapak Ibu Saudara dan saya di dalam dekapan kasih Kristus. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, minggu lalu kita sudah bicara tentang krisis, hidup di dalam krisis dunia ini, dan berbicara mengenai ketaatan daripada seorang Ishak. Dia taat pada saat Tuhan mengingatkan kepada dia untuk tidak pergi ke Mesir pada saat terjadi kelaparan di negerinya, untuk mencari jalan keluar, mencari kehidupan yang lebih baik di sana. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Kemudian karena ketaatan daripada Ishak, dia tidak pergi. Dan malam hari ini kita akan lanjutkan tentang ketaatan daripada Ishak ini. Bapak Ibu Saudara, kita lihat bagaimana dia berusaha untuk pergi ke Mesir, tetapi Tuhan melarangnya. Lalu, apa yang terjadi, Saudara? Dia taat. Dan dia tidak pergi. Dia tetap tinggal di Gerar, dan dia di situ sebagai orang asing. Dan dia kemudian hidup, bekerja di sana, dan Tuhan memberkati dia karena dia taat, Saudara. Bapak Ibu Saudara, di dalam Kejadian 26 ayat kita sudah baca minggu lalu, ayat 1-3, dan kita melihat di sini akibat ketaatan daripada Ishak. Tuhan katakan di ayat yang keempat, "Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat." Perhatikan baik-baik, Saudara, Ini berkat dari Tuhan dan luar biasa. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Saudara, kita melihat di sini Allah memerintahkan Ishak untuk tinggal di Gerar, dan dia tinggal. Itu karena dia taat. Dan Allah memberikan janjinya kepada Ishak bahwa dia akan memberikan keturunannya seperti bintang di langit, dan diberikan kepada keturunannya negeri itu. Dan yang luar biasa, keturunan daripada Ishak akan menjadi berkat bagi bangsa di dunia ini. Saudara, ini akibat daripada ketaatan seorang Ishak. Nah, di sisi yang lain Bapak Ibu Saudara, kita melihat Alkitab juga mencatat ada banyak orang yang tidak taat kepada Tuhan. Contoh yang paling utama adalah Adam dan Hawa. Di saat Tuhan mengatakan jangan makan pohon ini, jangan makan buah pohon ini, justru mereka makan. Karena mereka tidak mau taat kepada Allah. Mereka lebih percaya apa yang dikatakan oleh iblis. Dan itulah sumber dari segala malapetaka, dari segala krisis di dalam dunia ini. Bapak Ibu Saudara, kita sadar semua ini. Itu adalah awal daripada krisis segala macam kehidupan manusia di dunia ini. Oleh karena Adam dan Hawa tidak taat kepada Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan setiap kita. Mari kita taat kepada Tuhan. Jangan kita hidup lagi seperti kehidupan kita yang lama. 1 Petrus 1 ayat 14-16 dikatakan jangan lagi kita hidup seperti pada waktu kita bodoh dalam kehidupan penuh dengan dosa. Justru kita harus hidup kudus bagaimana Allah itu kudus, Saudara. Bapak Ibu Saudara, kita harus sesuai standar daripada Allah. Kita tahu memang itu berat, tapi kita harus lihat. Ishak dapat melakukan ini. Kenapa? Karena dia taat. Sama halnya dengan kita. Pada saat kita taat kepada Tuhan, apapun masalah kita, seberapa besar masalah kita, seberapa besar berat masalah kita, Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar. Dan kita lihat apa yang dilakukan oleh Ishak, hanya taat, Saudara. Lalu bagaimana oleh karena taatnya, Tuhan akan memberkati dia. Dan Tuhan memberkati, sudah terbukti, Saudara. Tapi kita melihat Adam dan Hawa sangat tidak taat kepada Tuhan. Ada beberapa lagi. Bangsa Israel pada waktu mereka pada zaman Musa dibawa keluar dari Mesir untuk pergi ke tanah perjanjian itu, tanah Kanaan.
mereka tidak taat. Mereka tidak setia kepada Allah, mereka menyembah patung-patung. Bahkan mereka melawan Allah mereka. Padahal pada saat mereka dalam keadaan susah, mereka berteriak kepada Allah pada waktu itu di negeri Mesir. Lalu Allah mendengar seru doa dan keluh kesah mereka, air mata mereka, Tuhan melihatnya. Dan apa yang terjadi? Tuhan mengeluarkan mereka dari sana dengan penuh keajaiban. Tetapi di tengah perjalanan, bukannya mereka semakin taat, tapi justru mereka akhirnya mulai berpaling kepada ilah-ilah lain, dan itu adalah kebencian daripada Allah. Bapak Ibu Saudara, kita melihat juga ada banyak tokoh di dalam Alkitab, Raja Saul, bagaimana juga dia tidak taat kepada Allah. Dia tidak taat. Ada banyak raja-raja, Saudara, di dalam pemerintahan Israel pada waktu itu. Mereka tadinya baik-baik saja, tetapi oleh karena pengaruh duniawi, akhirnya mereka menjadi tidak taat kepada Allah. Saudara, kita masih hidup di dunia ini. Dan tentunya bukan tidak mungkin kita terpapar oleh kehidupan dunia ini yang membuat kita akhirnya berpaling dari Allah. Hati-hati, saudara. Jangan oleh karena lingkungan kita, jangan oleh karena cinta kita. Saya nggak tahu juga, saudara. Ada banyak saudara-saudara kita yang karena katanya cinta, sehingga mereka rela melepaskan kasih karunia daripada Tuhan Yesus. Mereka berpaling, sangat disayangkan. Saudara, kenikmatan sesaat mereka tukar untuk tidak menerima keselamatan yang abadi bersama Tuhan. Saudara, hanya karena kenikmatan sesaat, saudara. Dan ini banyak terjadi di lingkungan kita. Kita melihat di sekitar kita ada banyak orang yang seperti itu. Karena mereka hidup di dalam krisis dunia ini, mereka tidak taat kepada Tuhan, mereka tidak takut kepada Tuhan. Mereka mulai berpikir, cara berpikir mereka sendiri sama dengan Ishak pada awalnya, untuk pergi ke Mesir. Sehingga mereka ada banyak yang menjual imannya. Ya saudara, orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang sangat dikasihani oleh saudara. Kita sangat kasihan kepada orang itu. Kenapa? Mereka menjual iman mereka. Mereka menjual keselamatan mereka hanya untuk kenikmatan sesaat. Sama dengan Esau, saudara. Dia menjual hak kesulungannya dia hanya dengan semangkok kacang merah, bubur kacang merah, saudara. Sangat mengerikan. Saudara, kita harus hati-hati di dalam menghadapi hidup ini. Saudara, kita harus lihat bagaimana Tuhan mempersiapkan kita dengan keselamatan yang luar biasa. Dan Bapak Ibu Saudara, Nabi Yesaya pernah mengingatkan kepada umat pilihan Allah agar mereka tidak mencari kelimpahan di saat kekurangan. Di dalam masalah krisis, mereka tidak perlu mencari itu. Dan Nabi Yesaya katakan itu di dalam Yesaya 30 ayat 15 sampai 17. Dikatakan di sini, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Saudara, kita tidak perlu kemana-mana, tetapi kita harus bertobat dan tinggal diam. Dan kita akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tinggal diam dan tenang. Kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Itu adalah kekuatan kita. Tetapi kamu enggan, kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Hati-hati, saudara. Dunia ini luar biasa. Iblis tidak pernah mau kalah. Kita sudah tangkas, katanya ada iblis yang lebih tangkas. 1000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang. Terhadap ancaman 5 orang kamu akan lari sampai kamu ditinggalkan seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung dan seperti panji-panji dan bukit. Saudara, di sini kita melihat, saudara, apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Mereka berusaha dengan segala macam cara, tapi percuma.
hanya satu yang menjadi kunci dari segalanya, yaitu kita taat kepada Tuhan. Ya, di dalam kita taat, ya, kita mendapatkan kekuatan yang besar. Ya, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, saudara. Di sini, ya, firman Tuhan mengatakan, kita menghadapi krisis dunia ini, tapi kita harus percaya kepada Tuhan dengan tetap tinggal diam dan tenang di bawah kaki Tuhan, dan Tuhan akan berperkara buat kita, dan Tuhan akan memberikan kemenangan bagi saudara dan saya. Puji nama Tuhan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.